Hai Kanca Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Wabarakatuh, kan cukup ya di mana saat ini berada. Ketemu lagi kita setelah hampir 30 hari tidak tampil. Pertama-tama kita ngucapin mohon maaf lahir dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya Kancu Kuningan dimanapun berada. Hari ini malam ini kita tampil lagi dalam aksi acara Mance Manjangin Cerita. Anda berdua ini korban pertama. Wow. Korban pertama setelah masa puasa. Oke. Kanca Kuningan malam hari ini spesial sekali. Kita mengundang dua sosok anak muda. Mereka berdua lahir dan besar di Muara Enim dan berkarya untuk Muara Enim. Kami undang karena cocok waktunya. Oke, satu sebelah kiri ini ada siapa namanya? Arwan Sahri. Awan berhari-hari. Iya, boleh juga. Arwan ini lahir besar di Muara Enim. Kalau aslinya di Ujan Mas. Ujan Mas. Oke, dia stay di sini. Nah, kenapa malam ini kita paksakan? Karena narasumber yang satu ini mau segera pulang. Ya. Jadi narasumber kita sebelah kanan adalah Ita Purnamasari. Ya, betul. Dulu adalah penyanyi. Oh. Penyanyi loh Ita Purnamasari. Betul. Dulu lagunya apa tuh judulnya? Cicak-cicak di dinding kayak. Pasti ibu gak sih? Kagak sih. Kita Purnamasari ini Kanca Kuningan lahir besar di Muara Enim ya Mbak ya? Betul. Benar, oke. Kemudian saat ini dia sedang kuliah di UNY, Universitas Negeri Jogja. di Uni. Oke. Jadi waktu bikin flyer Uni, kenapa Uni ya? Ternyata Universitas Negeri Yogyakarta. Profesi Mantap. mereka Kanca Kuningan sesuai yang ada di sebelah kanan dan kiri saya nih. Ini profesinya nih. Desainer. Anak muda. Umur belum 17 ya? 19. Oh, 19. Aduh, baby face ya. Kita Purnamasari 19 tahun, Arwan Sudah 25. 25. Lumayan. Oke, masih muda, kategori muda. Karena pemuda itu umurnya kalau nggak 40. Betul. Nah, kalau Om 39. Masih muda. Masih muda. 39. Oke, Kanca Kuningan, Mance adalah aksi acara Manjangin Cerita. Semuanya kita ngebahas tentang segala aktivitas para narasumber. Oke, siapa duluan? Ini Arwan, ini Ita. Oh, berarti A dulu. Oke, Aduh, betul. iya. Duluan A. Oke, gimana ceritanya? Kak Arwan Mulai bisa milih atau nekuni bidang ini? awal cerita, Om. Awal cerita sebenarnya tidak ada yang namanya keinginan di bidang fashion atau jahit, Om ya. Karena berhubung pada saat sekolah SMP mau tamat SMP ke SMK, jenjang ke SMK. Oke. Pada saat itu kan ada namanya tes ke tingkat SMK, jadi milih jurusan. Oke. Jadi jurusan itu dipilih oleh guru SMP saya. Gitu. Ya itu Yang milih ke jurusan ini guru SMP. Iya benar. Oke. Bapak ibunya setuju enggak dengan jurusan ini? Waktu itu. Awal mulanya tidak setuju. Nah, kan nggak nyangku aku. Tidak setuju. Oke, Awal terus mulanya tidak setuju. Jadi pada saat kami tes itu kan zaman kita Ome itu ada kode atau PIN Ya. setiap mau daftar ke SMK. Jadi karena saya ikut PMDK atau melalui nilai Ome. Jadi pada saat itu kan saya masuknya di Tata Busana. di SMK 2. Ya, SMK Negeri 2 Muara SMP-nya Enim. SMP? SMP-nya SMP 2 Ujan Mas. Oke. Kalau sekarang kalau sekarang di SMP Jadi 5. Oh, jadi SMP 5. SMP 5 Gunung Mega karena berubah. Oke, tapi guru tetap situ ya? Guru tetap. Masih ada guru itu? Masih ada. Masih tetap ada.
Oke. Nah, jadi akhirnya sama ibu apa bapak guru nih? Bapak guru itu. Bapak guru itu nyaran ke Arwan untuk masuk SMK jurusan tata busana. Oke. Pada saat itu ya saya setuju karena belum tahu tata busana itu ya kirain saya sekedar jahit. Oke. Tapi yang lain berpikir kalau tata busana itu ya make up. Jadi gimana ya? Rada-rada kayak keluar dari jahit gitu. Oke. Terus kemudian pas SMK kan mulai masuk nih, jadi kayak dibully Om. Tidak kebayang loh. Iya. Seorang Arwan malahan jurusannya dipilih oleh guru. Guru, iya. Pak siapa namanya? Boleh disebut? Boleh. Oh, Pak Samsir. Pak Samsir. Nah, Boleh. murid kita. Alhamdulillah nurut. Tapi waktu masuk sekolah minggat dah? Udah pernah minggat. Alhamdulillah udah pernah minggat. Oke, dan itu akhirnya jurusan jasa Tata busana. Tata busana. Iya. Itu berapa tahun itu? 3 tahun Om. Nah, mulai bener-bener kalau itu belajar cak mana itu? Belajarnya kita tetap seperti pada umumnya Om. Tidak, maksudnya berhubungan dengan baju tadi itu Iya, berhubungan dengan baju. Jadi materi di SMK itu lengkap. Ya ta? Itu soalnya juga Kalau dari prakteknya berapa persen? Iya. Ada pelajaran yang kayak pada umumnya SMA. SMA. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya, bahasa agama Indonesia, ada. fisika ada, biologi Fisika ada. ada juga tuh, Ada. kimia. Cuman kelas 3 yang itunya udah ada lagi. Oh, jadi Cuman nggak ada lagi. khusus praktek kalau zaman aku Kak. kalau zaman aku masih tetap lengkap. Jadi zamannya ini masih ada fisika, kimia. Masih Wah, tetap. Untung aku nambah Bahasa- jurusan Bahasa Aku Indonesia, menghindari. bahasa Inggris masih tetap. bahasa Indonesia, Masih bahasa tetap ada, Inggris. iya. Oh, nah, zaman kita udah habis itu. Ada, tapi selesainya tuh Oke. semester kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 udah ada lagi bahasa Indonesia, segala macam udah ada. Oke. Tinggal ada kalau tidak salah tuh bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris Heeh. yang penting-penting Mulai baik. berkurang tak ya? Untuk ujian. Kalau kan masih tetap Oh, lengkap. Om. jadi yang itu masih tetap dipelajari ya? Masih. Oke. Sama cak kuliah masih ada Oke. fisika. Nah, kita sendiri milih ini tata busana ini karena untuk menata hati juga. Tidak. Oh, tidak sih. Karena Takut panjang. Karir dulu kayaknya. karena dari dulu tuh kurang seneng belajar, tidak Oke. seneng matematika. Tapi ternyata pas masuk busana, Busana ada juga. matematikanya sama baik ternyata. Oh, nomor 1 matematika. Kalau Kalau tidak di bisa bidang matematika pola. tidak jadi bajunya. Iya. Kalau ini hubungannya apa ya? Bikin pola. Karena kan kita ngukur lingkar badan, lingkar pinggang itu kan dibagi. Dibagi semua. 4. Oh. Agak dibagi lagi. Jadi bagi sesuai. disitulah pelajaran matematika ini berfungsi. Iya, Iya, betul berfungsi. sekali. Bahkan jadi utama kalau kita bikin pola Om itu. Itu ya Iya, pertama kali. Kalau kita misal Tetap pakai rumus, iya, segala rumus. macam, Oke. bikin pola. bikin pola. Nah, itu waktu SMP-nya SMP? SMP 1 SMP Moreni. itu Merenim. Nah, Setelah itu kan lulus. heeh. Ditanya sama mama, Heeh. nak jadi apa kau pas lah besar? Cita-citanya apa? Gitu kan. Karena mama tahu dari dulu tuh aku suka bikin baju Barbie. Sampai Barbie-nya tuh bisa ada 30 lebih. Apanya? Barbie-nya? Iya, Barbie-nya. Koleksi. Koleksi Barbie. Jadi disuruhlah nyoba masuk SMK. Jadi berpikirlah masuk SMK. Kan libur kan Oke. dari ke kelas 9 nak masuk SMK libur. Jadi nyobalah gambar, desain. Nah, itu pertama sekali aku desain bikin manusia. Berarti karena kepengen masuk SMK itulah baru belajar ngedesain di rumah itu. Betul, sampai kayak les jahit sama Tante Melda. Oke, selamat malam Tante Melda. Tante Melda. Tante Melda di mana? Di ini. Belakang SMA 2. Oh, SMA 2. Sorry, kita SMK berapa? Dulu? SMK 2. Merenim. SMK 2 Merini. Merini. Kepala sekolahnya sekarang Pak. Kalau zaman aku Pak Burhanuddin. Pak ini zaman John, Pak Oh, John. Pak masih ada Pak John. Iya. Kemarin Masih kesini ada Pak Pak John. Pak John nih aku kan janji kemarin mengundang nih Pak narasumbernya murid Bapak nih. Oke, nah kemudian si siapa tadi kalau si Ita justru orang tua yang ngedukung dipertanyakan. Betul. Nak milih apa gage setelah ini? Nah, jadi apa? Berarti penuh dengan apa ya? Pas masuk pertama tuh beda suasananya dengan suasana hatinya. Iya. Terbalik malah. Betul. Nah, oke. Nah, kalau ini kan sudah menyenangi ya Iya. dari awal. Nah, kalau Aaron
akhirnya happy dengan suasana tata busana itu berapa lama prosesnya tuh? Prosesnya mulai 6 bulanan, hampir Satu semester. semester ya. Tidak kebayang aku. Jadi di kelas ngelamun we. Karena SMK 2 itu kan sistemnya mengajarkan pindah-pindah Om. Pindah kelas. Pindah kelas Oh, maksudnya oke. ya. Oke. Jadi dari kelas ini ke kelas ini, dari kelas ruang 1 ke ruang 2 misalnya Tapi kayak gitu. muridnya tetap itu. Masih tetap Iya. itu. Sekelas berapa orang? Sekelas 31. 31 orang kawannya Arwan. Siapa yang menekuni bidang ini sekarang? Sekarang kayaknya cuman aku sih Om. Kalau itu Sama baik. Iya bener ya. Sama baik. seharusnya kamu Bay yang diajari. 30 itu tidak usah. Ada anak psikok lagi. Oke. Tapi dia diisi sekarang. Isi Jogja. Iya. Jurusan? Jurusan Kriya Batik. Oh, dia batik. Oke. Nah, Jadi itu dia lebih tekunnya ke batik. lebih konsentrasi ke batik gitu. Cuman kami berdua Yang yang lanjut. lanjut di busana ini. Betul. Nah, sekarang ini pandangan siapa Arwan sama kita gitu. Apa sih yang menarik di ini loh, di tata busana ini sehingga Anda berdua ini menekuni bidang ini. Kenapa sih misalnya Arwan nggak jadi foto model, nggak jadi apa casting film, sinetron, malah ini K-pop pasti masuk ini. Iya, masuk. Waduh. Nah, itu apa yang tuh maksud tuh akhirnya memilih menekunin serius gitu loh. Coba Arwan nih, kita pengen dengar. Nah, kalau kita pergi dulu berdua. Oke. Kalau aku sih Om, karena menurut aku dari jahit ini nih Om, lebih menantang. Oke. Lebih menantang, terus lebih mudah mendapat cuan. Oh, matre deh nih. Realistis. Realistis ya. Sorry, berarti si Arwan ini gambar, Desain. kemudian ngedesain, Iya, desain. bahan, Bahan. ngejahit sendiri. Iya benar. Nah, itu berdasar ke orderan atau baru setelah itu baru dipasarkan? Kalau dari aku Om, itu dari customer itu sesuai desain mereka. Kalau Oh. misalnya dari mereka tidak pengennya, aku desainnya pengen tangannya balon atau lengan-lengan yang kayak ngembang gitu Oke. Om. Kalau kita beda sih Nah. penjelasannya. Kalau kita, oke sekarang kita pergi. Ya. Kalau itu sendiri kayak mana? Itu apa maksudnya tuh? Lebih tadi kan kalau ini kan ada customer. Iya, Nah, kalau itu Kalau aku rata-rata yang mau bikin baju atau busana gitu, itu rata-rata nggak tahu pengennya apa. oke. Jadi aku kalau yang mikir kayak ya pengennya cak mana, cuman paling Serahin yang ke ditanya Ita, ya. tuh satu, ini nak dress, ini nak gaun, ini nak kebaya atau nak apa yang diperlukan. Baru age dicoba desain, biasanya sekali desain tuh tiga looks langsung, baru dipilih sama dia. Oh, jadi si customer ini Cuman nyebut TV dia butuhnya ini untuk acara apa, pengennya cak, oke. pengen bajunya tuh nak langsungan, apa potongan, atau cak mana cak itu. baru Baru aku yang mikir. Oke. Ngukur Ngukur setelah deal sama modelnya, sama deal desainnya. deal apa? Deal dari ini. Nah, oke. Oh, sorry. Berarti deal dulu dengan harga, baru kita ngukur ya. Boleh lanjutnya setelah deal. Oh, setelah deal baru ngukur. Betul. Biasanya customer yang kalau kita ngadepin customer kayak gini, itu biasanya berapa hari mereka tuh mesen? Aku pengen mesen ini bisa nggak selesai nggak 3 atau 4 hari? Yang paling cepat tuh 3 hari. 3 hari ya. Tapi kalau paling lambat bisa sebulan kalau bajunya bentuknya kayak ini. Oke, ini sebulan. Ini sebulan karena payetnya sih. Sorry, payet tuh yang ada Ini. Oke. Ini kan dia dipasang. Agak salah. Dipasang yang mana payet, singkok Om? pakai tangan. Oke. Jadi sebulan ini ngabis waktunya untuk mayat. Oke, ini sebulan berapa jam sehari? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti ini di HP lah. Tuh kita main Iya. HP. Pantesan kita main ada pernah balas. Ada buka HP jam istirahat. Oh, jam istirahat. Ada waktunya tak ya. Ada Nah, ya ini waktunya. itu kita sendiri gawe-nya. Ya dari desain, pilih color kambingnya atau warna-warnanya cek itu. Itu aku galau. Oke. Ini kalau ini namanya apa? Kalau model ini apa sih? Ini kebaya modern. Oh, kebaya modern. Oke. Jadi Jadi dia udah ada kayak kutu baru, udah ada kayak Kartini. Jadi ini biasanya kayak zaman sekarang tuh wong-wong lebih suka kalau pakai hijab. Dia langsung cak ini. ini banyak digunakan untuk acara apa biasanya?
tunangan, apa dak Wisuda. wisuda. Nyenggung. Iya. Kapan tunangan pertama nih ya? Iya. Enggak nih, nyenggung kita di bawah. Oke, ini acara wisuda ya. Iya, biasanya paling banyak wisuda. Wisuda. Nah, kalau kita lagi nih ngomong wisuda ya. Sekarang kan banyak yang wisuda itu mereka lebih senang nyewa atau beli. Nyewa, karena dari harga beda jauh. Iya, Om. beda jauh, Beda benar. jauh. Walaupun pada akhirnya modelnya bisa satu ketika. Samaan sama uang. Ah. Bener. Oke. Karena kalau nyewa tuh bisa di range harga 250 sampai ke atas. Oke. Tergantung Jahit. merek yang dia pinjam. Mm-mm. Nah, Merek maksudnya kayak sering. Merek itu apa? Yang ngebuat. iya, Iya, yang ngebuat. brandnya. Desainernya Desainernya, satu. iya. Oh, itu jadi menentukan. Iya, betul. menentukan harga bener. Nggak mulai ngarah. Nah, Nah, kalau ini kalau boleh tahu itu berapa? kalau untuk nyewa baik Ah, 250. mahal. Jadi tadi Tapi sampai tapi sampai Naik songket 50. loh, Om, sampai songket. soket ini bawahannya ya. Iya. Sorry, sepatu? Oh, tidak. Tidak, oke. Tidak. Kalau bikin, Kalau bikin Ah. paling murah kebaya saya ini oke. 700. Paling murah dan itu payetnya palingan yang kita Standar. standarkan. Iya, Oke, baju kali dan isi paket gitu. 700. Ini sebulan ya? Sebulan. Sebulan itu. Oke, sip. Nah, sekarang sih ini siapa? Arwan. Om. Nah, ini kalau ini jenis apa nih? Ini dress apa namanya dress biasa yang galak dipakai Miss Indonesia atau Oke. tapi ini aku kombinasi dengan batik durian Om. Mana yang duriannya? Ini batik durian dari mana? Dari daerah? Dari ini batik durian ini ciri khas dari SMK juga. SMK 2. SMK kita juga. Boleh lah. Dehian. Iya, Dehian. Oh, Dehian, ya benar. Iya, oke. Dehian. Dehian Pak Jenny pernah cerita, Dehian. Dan ini maaf, patennya ada di siapa nih? Patennya sekarang kalau tidak salah Om ya, Ah. kalau tidak salah dari Lubulingga. Oh, Lubulingga ya. Betul. SMK juga tidak bisa kalau tidak Lah keduluan paten. Oh, oke. Bukan paten. Jadi bisa menukil tapi bukan hak paten dari SMK. SMK. Oh, oke. Nah, ini kalau ini berapa lama bikinnya ya? bikinnya ini karena ini kemarin dadakan Hmm. yang nyewanya dadakan lumayan semingguan Om. Seminggu ya. Kalau nyewa? Kalau nyewa kurang lebih 700-400an Pak. Paling aja. Kondang. Kondang. Berarti ini yang dinamakan brand merek tadi ya. Oke. Kalau ini maaf kalau jual misalnya ini. Jual kalau ini Om, Hmm. ini kisaran hampir 1 lebih. Oke. Nah, untuk ukuran ini enggak pengaruh enggak ada, Mas? Misalnya maaf nih, misalnya ada apa? Bukan, apa sih? Apa kalau baju L, M, XL, XXL? Oh tidak, itu tidak pakai itu kita, pakai Oh. pakai ukuran orangnya langsung. Oh. Kalau itu biasanya garment, konveksi, Oh. itu ukuran standar namanya. Berarti memang dibikin khusus untuk yang bersangkutan satu Ah, orang. betul. Oke. Pernah ada yang mesen bikin enggak jadi? Bahkan sering terjadi. Tolong dibayarin. Manajernya bayarin. Kadang mulai desain, mulai motong, maaf deh acaranya batal. Oh. Alasannya acara. Ya, alasannya acara. Kadang Padahal dia kena marah lakinya tuh. bukan. Bisa jadi juga. Kadang itu Om pindah ke penjahit sebelah. Oh. Karena perbandingan harga tadi Om. Hmm. Dari harga kita mulai tinggi, jadi dia tanya lagi perbandingan harga ke penjahit Tempat-tempat Oke. lain. Nah, sekarang Ita sama siapa Aswar? Masalah harga ya. Itu apa ya maksudnya tuh? Ada enggak kesepakatan di antara kita sesama Penjahit gitu. penjahit gitu loh? Tidak ada sih. Tapi setelah aku kuliah di Jogja, Ah. kan suka wawancara ke penjahit-penjahit lain. Mm-mm. Kalau di Kulon Progo, tepatnya di Wates, Atas oke. itu mereka bikin perkumpulan Oh, oke. dan itu range harga mereka harus sama. Mm-mm. Jadi kayak adil gitu loh, semua penjahit harganya sama. Oke. itu untuk harga jahit. Heeh, Jahit. itu harga jahit. Kalau Sorry. di sini kan enggak. Di luar bahan. Enggak bahan dari customer. Oh, dari customer. Oh, jadi dia bahan Iya. Karena saya tidak ada standar. Heeh, betul. Beda sama sini. yang
yang pada akhirnya dia udah perlu lagi ngecek toko sebelah sama galau. Betul. Chat sini, chat situ, chat sini lagi. Nyari yang murah, yang cepet, bagus. Nggak ada. Ada di Cina. Beli di Shopee. Oh, sorry. Tadi Shopee. Kita pernah masarkan secara online di Shopee? Tidak, karena kita bikinnya satu baju tuh cuman satu. Satu oke. desain cuman satu. Dan untuk khusus untuk yang pesen. Oh, eksklusif. Dari gitu. ukuran, dari Oh, desain segala oke. macam. Sama kalau ini Aron juga belum ya? Iya. Nah, tadi kalau Mbak Ita nggak bikin ini DWA dari pagi ke Malam tidak lagi. itu lagi. Heeh. Kalau Al ini kamu nih jaknya pelitnya ada tenaga kerjanya. Tidak ada kamu. Ngapa udah ngambil asisten, ngambil Kalau pegawai? sekarang kan belum terlalu Oh, belum oke. terlalu dibuka Ah. secara fisik, jadi belum butuh teman Oh, buat jahit. oke. Masih secara online, kalau butuh bisa chat lewat WA atau Oh. gitu. Nah, untuk bahan. Heeh. Ini kayak ini kainnya kemarin apa nih? Brokat. Brokat sama apa? Sorry, payet tadi belinya di mana tuh? Kali ini di Jogja. Kalau online. Iya. Ada yang murah, Jatinegara. Oke, Kanca Kunian, tak terasa hampir berapa menit udah ngobrol nih tadi 20 berapa 14 sekarang 23.6 berarti hampir 24 menit kita ngobrol nih. Sampai subuh tahan lah ya. Oh, tahan. Kalian tahu gitu. Sorry, apa tuh puasa apa nih? Nebus puasa karena batal betul. kemarin. Oke. Kadang juga teh. Oh, Betul. ini berdua. Kalau aku paling malam sampai jam 2. Tunggu. Kalau itu lah digebur-gebur, oh ini nak cepet. Tunggu. Iya, jam 2. Nah, untuk menjaga fisik Menjaga fisik, nggak tahu ini baik. berenang. Tensi baik naik terus. Oh. Jadi tensi. Harus diingat ke deh. Aduh, sorry ya. Yang muda sorry yang muda. Oke, semuanya Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, seru sekali ngobrol dengan anak muda yang kreatif. Dan alhamdulillah Morenim punya bibit-bibit muda di bidang desainer. Insya Allah bisa menggugah para kanceku semuanya bahwasannya kalau kita punya hobi dan kita tekunin insya Allah menjadi profesi. Tuh. Sekarang udah punya tanah berapa kapling? 200 hektar. Amin. Amin ya Allah, amin. Kebun karetnya di mana sekarang? Wah, jangan ditanya, beseraan. Beseraan kalau Kak Arman. Oke, Kanca Kunian, hobi, tekunin, jadikan profesi dan tekunin, insya Allah cuat. Kembali lagi kita di aksi acara manjangin cerita. Tadi kan pendek gitu tuh ngomong, cuma ngomong ke masalah desain. Ngoceh kemana-mana. Ngoceh kemana-mana. Manjang om. Panjang nih ceritanya. Kita agak batasi bae biar agak kelebaran. Sekarang nih jam 10 jam 8 lewat 47 menit. Kelar lah jam 5 pas beduk. Iya benar. Azan subuh. Hari ini kita kumandang azan subuhnya jam 4 lewat 56 menit. Hafal Mas sisa puasa tadi. Selamat malam untuk Ita Latiana, Zaza dan Fania, Kanca Kunian yang lagi nonton live-nya TikTok DJ Titik Anggi, kemudian juga sedang menyaksikan live-nya kita di mana nih di Facebook Serasan Radio. Nanti setelah ini kita edit, kemudian kita rapiin, kita masukin ke YouTube. Mohon maaf untuk Kanca Kunian yang biasanya mendengarkan melalui 100,8 FM, ada trouble, kena petir. Jujur nih. Tak kasih masalahnya kena petir. Semalam mungkin beberapa rumah Kanca Kunian di kawasan Morenim sekitarnya semalam hujan cukup lebat, petir menyambar, dan mungkin ada beberapa barang elektronik yang terkena dampaknya ya. Gitu. Oke semuanya, Kanca Kunian, sekarang kita ke tadi kan A, Ya. nah, sekarang ke I. Mbak Ita, Yap. tadi yang dia ngomong, oh iya sorry, yang tadi tuh kita ngebahas soal penyebutan Fashion designer. fashion designer dengan apa tuh bedanya? Kalau fashion designer tuh kalau di aku, maksudnya kalau di jenjang pendidikan, kalian tuh harus lulus dulu minimal S1 atau D4 baru bisa disebut junior fashion designer. Oke, Ya. walaupun dia
tidak berprofesi sebagai tidak ada karyanya maksudnya. Masih bisa disebut fashion designer. Bisa, soalnya itu kayak pekerjaan. Oke, sama kayak arsitek kali ya. Mm-mm. Oh, nah, itu apa disebut tadi apa namanya? Junior fashion designer. Junior fashion Designer. designer. Oke, nah. Itu kalau udah lulus. Oh, udah lulus. Nah, kemudian kalau yang lebih senior disebutnya apa biasanya kalau? Langsung fashion Fashion designer designer. atau Oh. senior fashion designer. Oh. Biasanya itu pengalaman kerja, habis itu dia lanjut lagi kuliah gitu-gitu. Oke. Nah, Ita sekarang kan sudah mulai menekunin sekarang dari SMK, kemudian Kuliah. kuliahnya ngambil jurusan ini, gitu. betul. Oke. Nanti kalau tamat siap jadi anggota DPR. Ya. Sebelum nomor 1. Pasti siap Kak. Sorry, kadang-kadang kan udah jurusannya bener, pas ngambil pekerjaan profesinya Melenceng. nah, makanya ini pertanyaannya saya tanya di anggota DPR gitu. Siap Kak Tita. Siap. Oke, nah kalau Ita sendiri gimana? Tetap konsisten. Tetap, insya Allah tetap konsisten. Kalau ada peluang, ada rezeki dan direstuin, pengen lanjut malah Ngambil S2 atau ke luar negeri. sorry, kalau S2-nya dia jurusannya Tetap ada kok fashion designer oke. ada. Oh. Kalau mau ke luar negeri tuh biasanya dia seni dan fashion design gitu biasanya Oke. digabung. Sekarang yang Mbak Ita tahu, patokan desainer tuh negara mana? Seperti orang-orang tahu ya, Ah. Paris kan. Seperti yang orang-orang Paris. tahu. Aku lagi teringat pas aku di sana dulu. Sasar aku di situ. Oh jadi di situ ya Paris ya ininya. Berarti sama kayak itu dong, sama kayak Didit ya. Diditnya Prabowo Subianto ya. Kan di situ dia ngambil desainnya, oke kan? Nah ini Mbak Ita, nanti kan saat ini lagi nekunin. Nah selama masa kuliah ini, sekarang kuliah di mana Universitas Negeri Yogyakarta, itu masih terima order. Nerima, tapi online Oke. dan dibatasin. Online dan dibatasin. Sorry. Kemudian pertanyaan agak sedikit menjurus. Oke. Pernah nerima order dari yang paling jauh? Misal, anggaplah sekarang nih posisinya di Jogja. Apakah orang Jogja? Apakah orang Morenim? Atau ada kota lain? Kalau paling jauh sih belum ada ya. Mm-hmm. Cuman dari cutting gitu-gitu, kakak tingkat. Oh, kakak tingkat. Ya, Kabar selain. Apa dia? Apa tanya apa dia? Apa dia cutting? Iya. dari cutting. Leting, gitu-gitu. gimana beda jurus? Takut salah. Oh, kakak tingkat pesen. Nah, mereka siapa nih? Maaf, kakak tingkatnya yang satu provinsi atau? Satu provinsi tapi kayak beda jurusan segala macam gitu-gitu. Oh, berarti kita bukan hanya dikenal di jurusan, tapi jurusan lain pun ada gitu. Maksudnya kawan-kawan udah mulai nyebar. Soalnya aku UKM-nya, eskulnya malah masuk ke anak teknik. Di robotik. Jadi agak melenceng dikit sih, tapi tetap bikin busana. Ada yang lincah. Ada yang lincer ya. Cuttingnya lain. Inisialnya R. Bener tak? Oke, nah ini tadi kan bikin ini Mbak Ita, kalau yang produktif dalam 1 bulan itu berapa bikin? Maksudnya itu tidak perlu kecapean, tidak perlu diuber-uber, hasilnya memuaskan. Yang bagus tuh range-nya berapa tuh produksinya? Menurut aku sih kalau sekarang masih 3 sih. Oh, 3 baju. Dalam 1 Soalnya bulan. soalnya tugasnya juga Pak dosen. Oh, tugas dari dosen bikin ini. Iya, tetap baju yang dibikin. Oh, oke. Tetap koleksi baju, habis itu pola digital, pakai Oke, KLO dan lain-lain. Satu jurusan berapa orang sekarang di ini sekolahnya di kampusnya? Kalau di kampus aku kan di Wates ya, D4-nya tuh bagi 2 sama di Gunung Kidul. Oke. Jadi kalau digabungin 100 bisa nyampe itu 100. Wah, ada rating dia. Tapi dibagi kelas. Dibagi kelas. Bahaya gitu. Macam-macam. Kita ganggu dia semua kok yang ngakuinnya. Dan macam-macam. Macam-macam. Itu rata-rata cewek semua Nita? Yo, rata-rata cewek, tapi alhamdulillah tahun aku banyak cowok. Oh gitu. Nah, pastinya kan
banyak cowok nih. Nah, bagaimana seorang Arwan, Iya. ini kan tadi kan cowok menekuni bidang ini gitu loh. Maksudnya Ada enggak apa tuh ya, kayak mana ya maksudnya? Rasa minder. Minder iya, terus kemudian dah kok cowok sih senangnya profesi ini, iya. ininya itu Kalau fashion. menurut aku sih tidak ada sih minder. Cuman pada saat sekolah aja sih om yang minder. Oke. Iya. Pas 6 bulan itu minder. Keluar kelas jarang. Oh, ini Awan, Iya. main gitu. Ida lagi ngedesain. Bahkan pada saat sekolah itu malu sama jurusan ini om. Oh, Pernah di Tanda jurusan di iya sini. kalau SMK itu kan ada tanda jurusan logonya kayak cewek itu om. Nah, di kelas itu berapa cowok? Cowoknya ada 2. Sekarang siapa cowok itu? Masih ingat namanya? Masih ingat. Apa sekarang profesi dia? Sekarang di rumah sih. Tidak tahu karena jarang kontak kan. Oh, siapa namanya? Ari om. Ada nomor. Ya, kunjuk nomor WA. Oh iya. Oke, jadi kelas itu 2 ceweknya Ceweknya 29. Oh. Kan 31 jadi. 31 ya. Nah, Arwan gini loh, tadi kan di kelas, malahan justru di kelasnya kita tadi banyak cowoknya. Nah, sekarang kita pengen tahu profesi ini untuk cowok itu menjanjikan. Kalau menurut aku sih om, menurut aku menjanjikan om. lebih Oke. menjanjikan Lebih kalau dia menjanjikan. cowok. Karena Karena cowok tuh biasanya lebih fokus. Iya, benar. Dia tidak punya tanggungan. Kalau cewek kan dia banyak tanggungan kan. Ngurusin itu ini. Ya. Jadi kayak terbagi-bagi. oke. Kalau cowok tuh dia fokus satu Oke, tujuan. satu tujuan untuk apa nih, nambah kebun sawit tadi ya. Iya betul. Bener. Iya benar. Itu nambah kebun sawit. Kalau Mbak Ita kan gambar, desain sendiri, jahit. Nah, kalau Alwan juga itu. Kalau aku tidak om. Oke. Kalau aku rata-rata dari IG model karena mereka modelnya tuh bawa masing-masing om. Oke. Kalau si Ita kan desainnya dari Ita. Kalau aku dari customer. Oke. Customernya minta, "Cak ini ya kita harus bikin cak itu." Oh. Tapi kita kasih saran juga om, kalau misalnya desain itu tidak cocok sama Badannya. yang dia pengen, kita kasih tahu juga om. Kok jadi sampai semua itu ya kita memberikan Iya, Om. pandangan Kalau ke dia langsing, kalau dia berisi, kalau dia pendek, kalau dia tinggi. Karena omnya baju yang cocok di uang itu belum tentu cocok yang kita pakai juga om. Iya, kalau dia lihat model kan, oh model ini tinggi, Iya, langsing. tinggi, kurus, langsing. Ya yang nak pengen itu tadi jadi kita, uangnya maaf di om, gemuk omnya, jadi kan Oke. belum tentu cocok. Om. Berbody. Nah, itu dipelajari di sekolah. Iya. Dipelajari, iya, Dari dipelajari. SMK juga Dari SMK dipelajari. Mengenal bentuk tubuh om. Berarti kalau cak model Om ini, tak bayang kamu baju apa yang cocok ya? Bayang, cocok galau caknya om. Kalau belaga tadi. Iya. Karena Om ini larinya sungsang. Kata Omku dulu apa sungsang anaknya lahir pasti apa baik cocok pakai galau, katanya. Belaga. Oke, seru. Kan Cukunian, pokoknya terima kasih banyak untuk untuk Darul, untuk masa lalu. Sedih nih Dek, nama kamu masa lalu. Usman Effendi. Terima kasih banyak. Oke, sekarang ke ini lagi siapa? Berapa saudara ini sih apa? Aku 5 om. 5 nomor? Terakhir. Bungsu. Iya, Temu. Oh, bungsu juga ini. Iya, aku 4. Oh, 4 4. bungsu. Cewek galau. Aku cewek 3, cowok 2. Oke. Cuman aku dewek cowok 4 berarti cowok galau. Oh. Sama Pak manajer. Oh, cowok galau. Ya, 4 cowok, aku cowok 4. Oke, nah, sini sorry, pesanan yang paling pernah dapat pesanan yang paling nyebelin. Misal contoh udah bikin ini, udah deal nih, rubah lagi, ini rubah lagi, ini rubah. Pernah om. Berapa kali kita boleh terima revisi? Kalau dari aku 2 kali revisi om. Oh, oke. Kalau misalnya awal model dia kan, tapi tergantung juga om, itu kesalahan dari customer apa kesalahan dari kita. Kalau kesalahan dari kita ya kita perbaiki sampai benar-benar dia puas om. Oke. Tapi kalau misalnya itu kesalahan dari customer ya kita kasih 1 kali ini revisi. Revisi ya. Kalau misalnya customernya pengen sebagus mungkin aja om, itu kan biasanya model kadang ada customer tuh yang nyerahin ke kita. Pastilah kamu. Tapi ujung-ujungnya dia udah seneng. Ah, Nah itu kita jelasin lagi om. oke. Dari segi bahan kita jelasin. Pokoknya dari awal sebelum deal kita jelasin om. Dari jenis bahan, warna bahan, pokoknya payet itu harus dijelasin. Untuk price dari berapa ke berapa gitu?
Kalau dari harga untuk kalau setelan mulai dari 250 sampai 1 juta ke atas Om. Saingannya tuh. Ajar lah kebun sawitnya banyak. Sorry, ini yang belakang punya siapa nih? Oh ini punya aku juga. Om. Nah, oke, coba kita lihat. Ini pernah juga dipakai oleh Mison Sumatera barusan. Bisa tuh. Miss Ini kayak Kanca pemilihan putri-putri gitu Om di Oke. Palembang. Yang di Opi Mall. Iya benar. Tahu nih. Mison Sumatera. Oh ini ya. Iya. Nah, sorry ini kalau yang ini hasil pesan orderan dari pesertanya. Bukan Om. Ini apa nih? Ini dia nyerahin langsung ke kita Om. Karena ini jatuhnya hak milik aku. Oh, Bukan gitu. jatuhnya sewa Om. Oh, sewa. Sewa perdana. Dia aku pengen baju tapi ku serahin sama Karwan kalau kayak gitu. Oh, sorry. Jadi berarti dia bisa mesen baju. Tapi bukan hak milik. Sorry, tapi dia bayar. Tetap bayar. Oh, bayar sewa. Heeh. Tapi dia hak milik kita. Iya. Oke. Tapi untuk sewa perdana itu lebih naik lagi Naik harganya lagi. Om. Suatu saat dia pakai ini lagi boleh. Tidak boleh. Oh. Boleh Om, tapi Harganya? dengan harga yang Beda sesuai sesuai sewaan aku tadi Om. Oh, misalnya maaf nih, misalnya harganya 300.000 nih. Iya. Oke. Nah, dia ini balik lagi ke Arwan. Iya balik lagi ke aku ini. Ah, Om. nah, oke, dia nyewa lagi yang kedua. Bisa tetap 300.000. Oh. Bisa juga, tapi tergantung juga yang nyewa Om. Dia nak nyewa, ini kan setelan ada celana juga. Oke. Oh, Kalau ini misalnya ya. dia nak pakai bajunya baik, bisa berkurang harganya. Oh, Karena oke. setelan. Oh. Ini pakai jemputan. Ini berapa lama bikinnya? Karena ini dadakan 2 harian Om. Wih, Kita paling cepat berapa hari? 3 hari. Bikin pesanan. Sama Waktu itu kejadian di Jogja atau di sini? di sini. Tapi kalau bikinnya dalam jumlah banyak dan bentuknya kostum yang beneran buat fashion show itu 5 baju seminggu. 5 baju. Itu baju seminggu. gaun, dress. Atasan aku tuh ketemu Kadang- di City Mall. Berarti dari situ lah. Oke, 5 baju seminggu tuh siapa yang bantuin? Enggak ada. Enggak ada. Oh, Dewan. oke, Dewan yang nggak bikinnya. Oke, rasanya cak mana? Deg-degan sih. Ini jadi dah, ini jadi dah. Nah, bahan waktu itu siapa miliknya? Aku. Oh, Aku kita deh. milik ya. Ah. Kemarin tuh di rumah dinas bupati. Oke. Tahun? Tahun kemarin ya Kak. 2024. Sama Kak Arwan. Oh, 2024 benar ya. Sip. Kanca Kunian, beliau berdua ini sering tampil di rumah dinas Bupati Muara Enim. Bapak Bupati izin. Yang sekarang Bupati sekarang udah pernah tampil? Belum. Belum. Sudah. Belum. Pernah. Oke. Nanti saya ngomongin. Cakep itu. Izin Pak Bupati. Bupati ini anak-anak kita dari lahir besar di Muara Enim. Insya Allah nanti bisa fashion show ya di situ ya. Nah, kemudian gini. Ini kalau fashion show yang nentuin, tapi pernah ikut kan fashion Iya, show? pernah. Nah, Sampai itu Jogja juga. Nah, itu siapa yang nentukannya tuh? Maksudnya untuk siapa? Desain. Desainnya apakah dari peserta, dari panitia atau kita? Dari kita sih. Dari diri sendiri. Nah, untuk ukuran bajunya baru bikin juga kita. Berarti pas ngelihat si uang yang nak ngebawa modelnya itu. Diukur. Modelnya diukur. Nah, itu biasanya setelah itu baju hak milik siapa? Hak milik kita. Tapi tergantung perjanjian awal Tergantung. Om. Oke. Kalau dijual bajunya bisa. Bisa. Kalau nen tidak galak belinya bayar Baik. ganti ya, baik. Oke. Berarti Mbak Ita sama Mas Arwan, Mm-mm. dunia ini penuh dengan perjanjian. Betul. Iya, bener. Seberapa seriusnya sih si Mbak Ita sama Arwan ini pengalaman tentang perjanjian yang mengasihkan, ada yang menguntungkan secara finansial ya, cuman ada yang udah rugi waktu, rugi finansial juga. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Seberapa pentingkah perjanjian tersebut? Biasanya lisan atau tertulis? Kalau kemarin tuh pernah tertulis sekali. Pakai bahasa Indonesia ya? Oke. Ininya pas perjanjiannya. Oh iya, pas perjanjiannya pakai bahasa Agi Indonesia. macam Paris tadi, iya. nama lagu Paris. Oke, oh jadi itu pakai bahasa Indonesia. Oke, sudah sempat bikin perjanjian. Pernah lisan, cuman pas lisan tuh agak mungkin kurang didengar mungkin. Oke. Masuk kupingan ke kuping kiri mungkin. Jadi diubah jadi tertulis pakai tanda tangan segala macam. Atrai selama. Mm-mm. Oke. Nah itu mana yang lebih
lebih enak. Lebih enak Tertulis sih. tertulis ya. Oke. Jadi berarti untuk hal seperti itu yang menangani Mbak Ita sendiri. Manajer. Oh, oke. Oh, lah ini. Punya manajer. Wow. Kayaknya kita perlu gabung deh di manajemennya deh. Ya, mana nih urusannya. Oke, jadi sampai sejauh itu ya. Karena dulu masih di bawah umur kan, jadi Oke, siap. takutnya kurang didengar sama orang yang lebih dewasa. Takut dibilang, ini masih anak kecil, diem aja gitu. Nah, Mbak Ita tadi cerita bahwa umur. Usia berapa pertama kali hasil karya Mbak Ita yang dipakai sama model? 17 tahun di Jogja Fashion Parade. Alah gitu, 17 tahun kita masih main layang. Yuk karya dulu pakai. Kak, tuh waktu Itu umur bareng-bareng sama temen dari SMK sama guru, Ibu Neni. Oke, Bu Neni. Iya, Bu Neni. Neni siapa namanya? Neni Hartika. Neni. Oh, Neni Tika. Di Tanjung Enim. Oh iya benar. Oh ini deket itu ke jalan Pasar. Ya, pasar bener, jalan baru. Pasar. Jalan baru itu yang ada ini. Oke. Selamat malam Bu Neni. Insya Allah nanti kita undang juga. Kita mau cocokin. Bener nggak nih? Dekat, Bu. Oke, jadi umur 17 tahun. Berarti waktu itu masih SMK. Iya, masih SMK. Karyanya Mbak Ita dipakai untuk ikutan acara di Jogja Jogja. Fashion Parade. Nah, selain itu siapa lagi yang ikut? Karya siapa lagi yang diikut sertakan? Sama temen yang tadi masuk isi. Oh, oke. Dia jadi lebih prefer di universitas Universitas ya? isi. Oke, sip. Nah, ini kalau Mas Arman sendiri usia berapa karya pertama yang dipakai sama model? Sama model. 17-an juga sih, Om. Oh, Pas tamat sekolah. Oh, Sebelum tamat sekolah. Tapi di Palembang pas itu LKS, Om. LKS di Palembang. Lomba LKS itu, nggak? Lomba. LKS itu lembaga Lomba kompetensi oh kompetisi Iya. siswa di Kan Palembang. di mana waktu itu lokasinya? Di ini apa namanya, Horizon. Oh, di sana. Nanti kan lah cicit masuk kamar mandi. Lah cicit masuk kamar mandi kata gayung. Ada gayung. Ada baknya kata. Oke, nah itu yang berapa karya Arwan yang dipakai? Karena itu sistemnya lomba, Om ya. Jadi kita diberi tantangan, ada sampel desain, sampel baju. Kita harus mengikuti hasil dari sampel itu, Om. Oh. Dari ukuran, kan patung kan lebih banyak kecil. Jadi rata-rata harus disesuaikan sama patung, Om, ukurannya. Nah, nanti modelnya? Modelnya agak disiapi dari dari panitia. Oke. Nah, sekarang seberapa besar ya pengaruh seorang model ketika menggunakan hasil karya kita? Dia nyawanya sih, kalau Iya. menurut aku. Nyawanya Kalau di patung kan ukurannya beda ya Beda. sama bajunya. Oh. Bisa baik patungnya kekecilan apa patungnya yang kebesaan, jadi Oke. bajunya mengkerut, jadi tidak rapi. Padahal kalau di yang make asli, yang punya itu bagus, rapi, jatuhnya pas, kayak itu. ada kriteria khusus untuk seorang model? Apakah harus cantik, apakah harus tinggi, apakah berat badan segala macam? Kalau Untuk kalau misalnya Ita pribadi. Kalau di aku pribadi, Oh. aku lebih suka kalau dia kulitnya tan. Modelnya kulitnya tan, Tan? tinggi, yang penting. Oh. Tan maksudnya gelap, Oh. eksotis, Oh, coklat eksotis. gitu loh. Indonesia banget. Sama matang. Tuh. Oke. Kalau aku selalu sepet. Ini Mas Arwan? Kalau aku lebih cenderung ke tinggi sih, Om. Oh, tinggi. Ya? Untuk masalah kulit bebas sih kalau aku untuk ini model. Karena ditutup galau kali ya kalau misalnya ini. Ada juga sih tergantung desain juga, Om. Kadang pernah juga yang di gedung kesenian kemarin kan lebih ke kebuka, Om. Oke. Nah, kalau untuk pengantin, pernah bikin gaun untuk pengantin? Belum. Belum ya. Paling cuma Pernah. tunangan. Oh, tunangan tadi, sempat tunangan. Kenapa nggak dilanjutin? Belum jodohnya. Belum jodohnya. Oke, semuanya Kanca Kunian seru ngobrol dengan anak-anak muda yang kreatif ini dan hostnya juga merasa ikutan muda. Wih. Muda merajuk. Oke semuanya, kita lanjut lagi apa kita break nih? Apa kita selesai nih? Ikut sih, Om. Ikut. Selesai. Nah, inilah. Cewek. Baru ini narasumber nantang host. Waduh. Biasanya cepet dikit. Karena asik sih. Terus
seru. Oke, di Jogja berarti di Jogja tinggal sendiri, Iya, ngekos. ngekos. Kesibukannya itu di Jogja, kuliah, aktivitas, terus desain, terus komunitasnya bergaul kayak gimana di sana? Kalau dari pagi kan sampai sore kuliah. Agak itu sampai malam tergantung hari. Soalnya jadwalnya beda-beda. Oke. Misalnya Senin jadwalnya bikin pesanan. Tapi Selasa jadwalnya ekstrakurikuler tadi UKM. Oke. Jadi pergi ke Jogja, ke kota. Oh iya, UNY oke. pusat. Sorry, berapa jauh kampusnya ke Jogja itu? 1 jam. Waduh. Jauh tak? Naik motor itu sampai kecelakaan. Sorry, plat motornya masih masih BG. BG. Oke, bawahan. BG Ja- Pride. jangan- Nggak Jangan diganti. Kelitih itu. Iya, jangan diganti biar lah. Aman dari kelitih. Berapa enak bang. Keren bang, udah Sumatera lagi. Udah mantap. Oke, jadi aktivitasnya iya karena kita banyak di kota di Jogjanya aktivitas ininya ya. Nah, pertanyaan berikutnya sangat sensitif. Siap. Kalau tamat mau tetap profesi ini, Tetap 100%. Waduh, mantap. jadi yang DPR tadi itu hanya guyonan saja. Itu sebenarnya opsi dulu. Dia namanya Partai PPJ, Waduh. Apa tuh? Partai Perempuan Jahitan. Waduh. Isinya. Nah, Mbak Ita, sebutan ini kan profesi ya. Misalnya gini, ada tukang jahit, Ya. ada apa tuh namanya, desainnya, kemudian ada apa itu, desainernya. Menurut Mbak Ita, kacamata Mbak Ita, cara pandang terhadap 3 nama ini, apa yang membedakan secara materinya? Misalnya kayak ini, males lah tukang jahit. Sebenarnya ya kalau masuk di sana itu tuh keluarnya nggak mesti jadi tukang jahit. Kayak orang-orang kan pasti bertanya-tanya ya kayak apaan sih cuma mau jadi tukang jahit harus sampai kuliah gitu. Sebenarnya kalau kamu kuliah, kamu tekunin, kamu bisa jadi fashion designer tadi, bisa jadi merchandiser, bisa jadi manajer di konveksi segala macam. Kalau kamu kuliah, kamu masuk ke konveksi atau garment, kamu nggak jadi tukang jahitnya, kamu yang ngelola tempat itu. Dan masih banyak lainnya, bisa jadi pembuat tekstil segala macam. Image itu yang harus kita iniin ya. Lebih dibangun lagi pemikiran Pemikiran. orang sih. Oke. Tentang Sip. kuliah tata busana. Tanah busana. Ya, jadi Kancukunian kalau sekarang ini adik-adik kita kan sudah mulai ada yang mulai masuk, siapa yang mau milih jurusan ke Tata busana. temui kita. Oke, boleh. Konsultasi. Orang dalam. Bimbel di sini aja bimbelnya. Oke, nah kalau ini sendiri Arwan, Kalau aku sendiri dari misalnya kayak tadi tuh kan image orang kan Arwan nih orang jahit dan paling kayak gitu. Maksud aku stigma itu ya, maksud itu cibiran orang tuh kan gitu. kalau aku lebih ke buktiin aja sih Om. Kalau jahit itu punya hasil gitu Om. Oke, siap. Dari segi materi. Popularitas. Iya bener Om. Bener gak sih jahitin pejabat, orang top, orang hebat, pengusaha, artis itu kita ini kan orang-orang belakang layar ya. Beda dengan masyarakat umum. Apa tuh maksudnya? Requestnya masih banyak gitu. Oh, tapi tergantung sih Om. Itu tergantung, kadang lebih ribet malahan jahiti kayak pejabat sih Om. Oh, pejabat. Dan karena iya, karena lebih banyak maunya sih Om. Oke, siap. banyak request. Request. Nah, mereka ketika maaf nih, kan pasti ngukur ya. Itu ada nggak orang yang memberikan semacam pandangan? Oh ini dek, kalau bapaknya harus kayak gini, atau ibunya harus kayak gini. Ngasih pandangannya ada satu orang yang ngasih pandangan. Jadi tidak head to head gitu. Jadi ada pembandingnya. Belum sih. Belum ya. Jangan sampai. Oh gitu. Jadi justru tanpa ribet. Heeh. Oh, jadi lebih bagus kita langsung Iya bener Om. Karena kadang Om yang
yang apa namanya tadi Om, dari pihak satu ke pihak dua itu kan beda-beda kadang Om. Pengenannya Om. Ada yang pengen nyoca ini, taunya bukan Si klien kita klien tadi Malah miskom. miskom. Oke, Jadi lebih baik langsung aja kan. langsung ya. Biar juga pas dia bayar juga banyak potongan. Iya benar. Clear. Langsung. Oke, semuanya kan Cekunian sudah pukul 21:14. Biasanya ini berarti dari mulai jam. Hampir sejam loh. Wow. Masya Allah, 60 menit. Terasa Om ya. Tadi kita mulai 20:14 juga loh. Ini kita habisin 21:14. Ini yang terpanjang loh kita. Terpanjang. Narasumber kita yang terpanjang ya. Terus sekali nanti insya Allah kita mau undang lagi Arwan sama sebelum ini. Nah sekarang prestasi apa sih yang pernah? Tadi kan kita kan dari tadi mulu bicara tentang tenis sama cuan. Cuan, iya benar. Nah sekarang prestasinya Prestasi sih kalau dari mulai menekuni profesi ini. Dimulai sekolah kalau Om. dari awal ya, dari SMK itu menang beberapa lomba fashion show, juara 1 alhamdulillah. Itu yang IWAPI 2024, Oke. juara 1 umum. Habis itu yang di Tanjung Enim PTBA waktu puasa 2024 juga, itu juara 1 juga. Oke. Habis itu ikut fashion show di beberapa kota, Jogja atau Muara Enim. Kemarin dapat kesempatan bikin koleksi buat IWAPI juga yang batik gunjing. Batik Iya apa benar, Kak? gunjing, batik Batik gunjing. gunjing. Ini pakai itas. Habis itu pernah bikin koleksi buat Bujang Gadis Muara Enim. Itu sih. Sama kalau sekarang karena masih di kuliah ya, jadi lomba-lomba desainnya online antar kampus gitu. Oke. Di apa? Sorry, jurusan ini di Iya jurusan. di jurusan ini. Itu lombanya desain sih biasanya. Oh. Desain gambar udah diketentuin, nanti tinggal dikirim. Oke. Hanya desain ya? Ya desain aja. Oke. Setelah itu baru nanti misalnya itu baru dibikinin apa Enggak, oh, belum kalau tentu. itu cuma desain aja. Oh. Kalau mau lanjut lagi tuh biasanya agak susah di uangnya sih. Oh. Karena transportasi jauh ya. Oke, siap. Dan waktu kuliah. Mengganggu kuliah. Karena Waktu tuntutan kuliah. dari bapak ibunya kuliah. Oh. Nah, kalau Aswan sendiri Prestasi. ini Untuk kelas 3 sih LKS kemarin Oke. yang di Palembang itu Om. Oh. Juara 3 provinsi. Terus lomba pas Ramadan tak ya? Pas Ramadan. Oke. Iya juara 1 juga Iya, itu. PTBA. Sama kayak Ita. Oh, oke. Terus juga sering lomba juara 3 juga di Projo yang ada di Om. Oh, Projo Morenim. Projo Morenim. Waktu di gedung KNPI atau di Di gedung kesenian. Oh, gedung kesenian. Juara Oke, siap. 3. Terus pas di Balai juara 3 juga. Rata-rata juara 3 semua Om. Dani ngalah. Oh iya. Dia takut kalau juara 1 tinggi itu. Triknya baik. Merendah untuk Untuk menang. Kayak ini, kayak Omai Rama. apa tuh? Ini ngalah ujungnya kalah beneran. Oke semuanya kan Cekunian, sebelum kita tutup aksi acara Mance kita, insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya kan Cekunian. Kita pengen dengerin closing statementnya dari para narasumber kita. Insya Allah bisa menginspirasi kita semuanya kan Cekunian. Kita kalau tadi mulainya dari A, sekarang kita tutupnya dari I. A I. Itu bingung dia. Oke sekarang Mbak Ita, sekarang kita pengen dengerin closing statementnya untuk kita pengen tahu tentang profesi ini, kemudian apa itu trik menekuni profesi ini, kemudian apa pesan Mbak Ita terhadap anak-anak muda yang lagi nonton ataupun lagi pada akhirnya nonton di YouTube kita, khususnya anak-anak muda mulai ini. Silakan Mbak. Oke, mungkin pesan dulu ya. Pesan dulu. Nanti kita bikinin nanti. Pakai cabai apa karet 2 Jangan 1. kemasakan ya. Jangan takut untuk beda dari yang lain. Oke. Kalau emang kalian jalannya di situ ya coba aja gitu loh. Nggak usah takut untuk mencoba. Ya. Sampai kalau kalah atau gagal ya coba lagi terus. Habis itu apapun pekerjaan nanti kalian ke depannya berarti itu yang terbaik. Ya. Ya. Habis itu apa lagi ya? Pesan untuk adik-adik, kawan-kawan,
anak muda Muara ini? Terus mencoba. Oke. Dewasa nih. Dewasa mencoba. Terus mencoba. Oke. Sekarang kalau ada yang mau mesen, mau order, Kalau mau pesen bisa di WA di 0857 0902 Oke. 8413. Itu kalau WA-nya. Oke. Kalau mau lebih jelas bisa lihat di Instagram Enkraita. Entrkaita. Enkraita. Oke. Sip, DM silakan. Boleh. Catat. WA juga boleh. Di WA boleh. Namun dengan mohon maaf kita tidak memberikan pulsa. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Ita. Mudah-mudahan sehat selalu. Doanya untuk kawan-kawan Muara ini. Nah, sekarang ke Mas Arwan. Mas Arwan. Pernah tadi kan pas mengambil jurusan ini, Bapak Ibunya sempat kurang. Iya. Nah, sekarang gimana tanggapan Bapak Ibu? Malah lebih seneng sih Om. Kalau pacar ajak kami juga. Oh, aduh. Jangan deh, Be. Nah, kalau kan alhamdulillah Bapak Ibu senang ya. Senang, iya. Nah, kalau ngerjain tadi jahitan Ngerjain jahitan di rumah ya? di rumah. Iya. Karena kalau dulu kita karena belum ada tempat Om, jadi di ruang tamu sih Om. Oke. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bikin Ruangan sendiri yang Ini asing. belum Wih. kalau AC. Ini dia Sun ini. Besok. udah pakai ruangan sini. Maaf, kalau pakai ini sini. Mesin jahit standar merek standar Om. Oh. Karena menurut aku Om mesin lama itu lebih Ribet. rapi. Oh. Iya. Dibanding mesin kayak merek Juki Om. Karena itu kan tarikan benang atas sama benang bawah kan beda. Kalau misalnya mesin lama Om kita nyebutin itu lebih pas jahitannya. Sorry, mesin lamanya butterfly. Kita standar. Apa tuh? Oh, standar Mereknya standar, Oh, iya. lemah. Oh, yang hitam itu, Kak? Iya benar. lemah Lamunan pokoknya. Kalau beli mesin itu lemah itu Mbak Ita. Pajak baiklah. pasang standar. Waduh. Ya, double apa samping standar. Standar 2 ke 1. Oke, sorry kalau Mbak Ita tadi kita agak dulu belum tuh Iya. jadi Oke. penasaran. Nah, kalau Mbak Ita kalau nggak bikin sesuatu itu di rumah Di rumah. di Morenim. Kalau di Morenim di rumah. Oke. Tapi kalau di Jogja ya di kos. Nah, itu perawatan mesin segala macam. Kalau di kos itu mesinnya mesin portable Singer. Oh, Kalau oke. yang di Warna rumah, putih. Bukan, abu-abu. Oh, bobo. Oke. Heavy Duty itu loh. Oke, siap. Ah, kalau yang di rumah tuh Singer juga, tapi beda tipe. Dia yang udah ada langsung mejanya. Nah, kalau Nur Arwan tadi dia menggunakan itu Karena antara lebih enak. beda Jahitannya. jahitannya. Kalau ini Mbak Ita sendiri? Kalau itu sama aja sih. Oh, sama ya. Kalau kalian pilih yang portable tuh lebih enak aja, bisa langsung bikin kancing. Kalau mau Oke. obras bisa. Lengkap Om itu. Iya, Oh. mau bordir bisa. Sorry, dia pakai listrik ya? Iya, listrik. Wattnya nggak gede Oh, kok. enggak deh. Oke. Berarti untuk maaf omong Di tuh, bawah 1000. berarti untuk anak kos aman lah ya. Iya, nggak Oh, jelek. oke. Nggak jelek. Berarti AC tetap nyala ya. Nggak pakai AC. Oh, Jogja agak dingin. Oh, juga Iya, dikit. dikit. Nah, terus misalnya mesinnya di situ, terus boneka kesayangannya taruh di mana? Siapa tuh? Malu dia boneka dari SD di bawah. Oh. Timmy time. Itu ada pasti. Ada ya boneka. Menemani. Oh, Dia ada sendirian tak? Nggak ada teman. Ada tahu. Oke, sekarang udah jadi manjang, pengen closing. Oke, sekarang Arwan sama pertanyaan sama kayak Mbak Ita tadi, apa nih harapan besarnya Arwan terhadap profesi ini? Kemudian apa pesan untuk kawan-kawan kita anak muda Muara ini? Mulai dari harapan Om ya. Oh. Semoga lebih banyak dikenal masyarakat baik Muara Enim atau luar gitu Om. Dari dari segi jahitan. Terus untuk semoga aja lebih maju lagi usahanya Om di bidang jahit. Amin. Siap. Sorry, nambah lagi. Iya. Ini kan profesi kan terus berkembang, terus update. Nah, untuk menyelesaikan diri, ikut kursus lagi nggak? Ikut belajar lagi nggak? Kalau sekarang kan karena masih kuliah ya. Oh. Jadi oke. belum. Mungkin setelah ini mungkin. Akan terus. Kalau Arwan? Kalau aku lebih upgrade tetap sorry, belajar sendiri atau didak atau misalnya ada yang iya, lihat-lihat? otodidak Om. Karena Oke. lebih melihat di
Karena apalagi sekarang kan Dunia lebih kerja. canggih ya. Oke. Lebih canggih. Ah. Yang kita tidak tahu lebih bisa tahu karena lihat di internet gitu. Oke. Kita tetap mencoba Om. Yang kita belum tahu dicoba ya. Oke, sip. Untuk skill. Kami juga sudah mengetahui bahwa Anda memiliki kebun karet. Waduh. Amin 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 amin. Sawit amin, amin. aja. Bukan sawit aja kebun karet. Oke, semuanya Kancu Kunian, saya Di Janggi akan segera pamit undur diri. Ada narasumber kita yang funky, Kak Arwan, dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Nanti kasih tahu ke Bapak Ibu, Pak, bener nggak Bapak ngasih ke nama siapa? Bapak atau ibunya? Namaku Ah, Bapak. Bapak waktu ngasih nama aku, waktu itu Bapak lagi suka sama Ita Purnamasari ya. Emang ngefans. Oh iya? Iya. Oh, Penyanyi ke Ardila gitu kan. Oh gitu, oke benar. Kalau ini Ustadz Abdul Somad. Waduh. Oke semuanya Kancu Kunian, saya Di Janggi pamit undur diri bersama narasumber kita ada Ita Purnamasari dan juga ada Arwan Duri. Arwan Sahri. Ayo Arwan Sari 17 apa tuh? Apa 17? Oh itu tanggal sama bulan lahir aku. Oke. Oh, Oh, 1 Juli. Juli ya benar. Leo berarti. Iya. Ganas berarti kamu nih. Leo ganas. Dapat enggak kelar-kelar gitu. Dari Jalan Kartini nomor 227 Morenim, kami mohon maaf ada kata-kata yang salah bersama dengan Pak Manajer dan juga Bu Manajer yang mantau dari tadi bersama juga Kak Dayat. Semuanya mohon maaf, kita akan ketemu lagi dengan narasumber berikutnya yang insya Allah bisa menginspirasi kitanya. Semuanya, saya pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.